Jembatan Nusawiru Pangandaran Batu Karas mangkrak. Proyek Ridwan Kamil yang menghabiskan dana 72 miliar. Inilah dia Jembatan Nusawiru Sodongkopo Pangandaran yang merupakan proyek Ridwan Kamil yang telan anggaran fantastis mencapai 72 miliar dan sampai saat ini mangkrak nih. Jadi begini guys, jadi Jembatan Nusawiru Sodongkopo Pangandaran ini dibangun di Dusun Nusa Gede, Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran saat Ridwan Kamil menjabat nih sebagai Gubernur Jawa Barat. Rencananya nih, Ridwan Kamil mau membangun jembatan terpanjang tanpa tiang sepanjang 140 meter ini untuk memudahkan serta memperpendek jarak dan waktu tempuh para wisatawan nih yang mau berliburan di pantai Pangandaran. Karena memang Jembatan Nusawiru Sodongkopo ini terkoneksi dengan sejumlah objek pantai wisata di Pangandaran. Mulai dari Pantai Panunjang Pangandaran, Karangtirta, Batu Hiu, Bojong Salawe, Batu Karas, hingga Pantai Madasari. Kata Ridwan Kamil nih guys, Jembatan Nusawiru Sodongkopo Pangandaran yang nantinya akan menjadi penghubung dari Nusawiru sampai Batu Karas akan memudahkan akses masyarakat dalam aspek perekonomian. Sebelum adanya Jembatan Nusawiru Sodongkopo ini, memang sudah ada jembatan yang sering digunakan oleh masyarakat yang merupakan penghubung dari dua desa, yaitu Desa Kondang Jajar dan Desa Batu Karas. Namun apa daya, masyarakat hanya bisa menelan janji-janji manis Ridwan Kamil saja. Karena sampai saat ini, jembatan yang konon katanya akan menjadi jembatan terpanjang tanpa tiang sepanjang 140 meter tersebut mangkrak. Karena mangkraknya Jembatan Nusawiru Sodongkopo Pangandaran ini guys, masyarakat nih yang terkena dampaknya. Sebelum dibongkarnya jembatan tipe Bailey yang selalu digunakan oleh masyarakat untuk menghubungkan dari dua desa nih, Desa Kondang Jajar dan Desa Batu Karas, masyarakat hanya menempuh jarak 10 menit saja nih guys. Sekarang, setelah jembatan tersebut dibongkar karena adanya pembangunan Jembatan Nusawiru Pangandaran, masyarakat harus menempuh jarak 1 jam. Bukan hanya itu saja, penginapan-penginapan dan toko-toko masyarakat harus gulung tikar nih guys, karena tidak adanya wisatawan yang melewati daerah mereka nih guys. Contohnya saja, Agus Salim, dia mengeluhkan proyek Jembatan Nusawiru Pangandaran yang mangkrak sampai saat ini. Oh ya biasanya kan kalau ke Pangandaran mah Batu Karas mah biasanya kan secepatnya gitu, perekonomian apa mau apalah gitu. Tapi kan sekarang mah harus muter gitu ke Batu Karas. Ya sekarang mah kan ya seharusnya dipercepat lah kalau bisa gitu. Ya sekitar tahun 2024 awal lah sih gitu. Sekarang belum selesai Pak? Ya sekarang belum selesai gitu. Ya waktu dulu kan seharusnya harus dipercepat gitu. Ya tapi kan nggak tahu ada kendala apa lah gitu. Kalau mau mencari ikan apa gimana gitu. Jadi sekarang jadi agak lambat gitu. Ya biasanya paling 10 menit juga lah udah nyampe gitu. Biasanya 10 menit. Nah, sekarang masyarakat ya agak berkurang lah gitu. Berkurang semakin jauh sih soalnya gitu. Jarak tempuh sekarang berapa Pak kalau harus? Ya paling sekitar 1 jam ya nyampe lah gitu. Kang Emil, lupa. Bang Emil. Dari sebutan Akang menjadi Abang, dari Bobotoh sejati menjadi The Jackmania sejati. Bingung banget ya Kang Emil ini selalu berubah-ubah. Semoga aja kebijakannya nggak berubah-ubah ya. Buat warga Jakarta masih mau dipimpin Bang Emil. Mimpin Jawa Barat aja kepecus. Apalagi mimpin Jakarta. Takut. Jembatan ini mangkrak di era Ridwan Kamil sejak tahun 2023, padahal 72 miliar sudah dianggarkan. Tapi di era Kang Dedi, seperti bangun rumah kecil, begitu cepat tapi juga kokoh dan kuat. Lihatlah betapa indahnya jembatan ini. Apakah ada yang tahu jembatan apa ini namanya? Sedang berada di Jembatan Sodongkopo yang telah selesai dibangun pada tahun 2025 ini. Secara teknis, jembatan ini mempunyai panjang 140 meter dengan tipe pelengkung rangka baja
dan ini jembatan terpanjang tanpa pilar yang ada saat ini di Jawa Barat. Dengan lebar untuk lalu lintas sepanjang 7 meter, dan untuk di sisi kiri dan sisi kanannya itu terdapat jalur pedestrian atau untuk pejalan kaki dengan panjang 2,5 meter. Ini diharapkan dapat menyambungkan antara Nusawiru ke Batu Karas yang tadinya berjarak sekitar 15 km menjadi sepanjang 2 km. Kami sebagai warga masyarakat Kabupaten Pangandaran sangat bangga punya jembatan yang baru ini, dan mudah-mudahan warga masyarakat semuanya dari mana saja bisa merawat dan tidak membuang sampah di sekitar jembatan ini. Saya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Kebetulan bawa keluarga ya untuk melihat jembatan baru yang menghubungkan antara Sidulang Nusawiru. Saya untuk masyarakat sekitar, semoga kita sama-sama bisa bersama-sama menjaga, jangan sampai menjaga kebersihan lah terutama, dan jangan sampai ada coretan-coretan yang terutama di jembatan ini. Kita jaga bersama. Oke, mantap. Perkenalkan, saya dari Tasik. Sengaja saya datang di sini untuk melihat langsung jembatan penghubung antara Batu Karas sama Sidulang ya. Sangat mantap sekali, sangat keren sekali, bagus sekali, pokoknya mah mantap sekali untuk foto-foto di sini. Dan pesan saya untuk masyarakat di sini supaya jangan mencoret-coret atau membuang sampah sembarangan. Dan untuk Pak Gubernur sangat berterima kasih sekali, pokoknya mah well untuk Pak Dedi, top Margo top. Jaya selalu Pak Dedi. Amin. Kita kesini ke Pantai Pangandaran. Terus kita juga melihat nih ada Jembatan yang paling baru? Ya, jembatan yang paling baru di sini. Jembatannya bagus. Bagus, kokoh, estetik juga, dan bagus buat wisatawan, buat foto juga. Dan semoga jembatan ini jadi ikon baru buat Pangandaran dan warga. Jangan lupa warganya buat jaga kebersihan di sini ya. Jangan buang sampah sembarangan. Dan terima kasih buat Bapak KDM untuk mempercantik Kota Pangandaran. Jadi kita semakin senang dari Cianjur datang ke Kota Pangandaran terus. Ya. Harus segera diresmikan nih, kapan Pak Dedi mau ke sini? Ini jadi kotor nih. DLHK suruh ngurusin tempat sampah di sini, nggak boleh kotor. Di jembatan Sodongkopo. Udah keren pokoknya, tapi barusan karena udah banyak pengunjung, banyak sampah. Barusan saya sudah nugasin Dinas Lingkungan Hidup, Pak Kadis suruh naruh tempat sampah di sini biar tidak banyak sampah berserakan. Di jembatan Sodongkopo, loba sampah. Ibu aman tengah barat tuh dikeresakan. Oh, bagus. Nggak boleh nggak malah ya. Saya foto dulu. Siap, Bu. Yes. Ada. Harus segera diresmikan nih, kapan Pak Dedi mau ke sini? Ini jadi kotor nih. DLHK suruh ngurusin tempat sampah di sini, nggak boleh kotor.
Ya Pak, ya sekedar ya. Total anggaran Agung berapa ini? Ini total 123 miliar. Tinggal pemeliharaan, hati-hati Pak, yang jaga harus monitor kelengkapan. Di kita tidak ada yang nakal. Ya. Ada lampu Pak, lampunya berwarna ya. Ya. Bikin agak sananya, bikin pos pengaman. Bikin pos nanti kerjasama sama pos pengaman. Oh ya. Jadi pos pengawas jembatan sekaligus keamanan. Jadi ada yang patroli karena ada lampu, ada baut, lampu lagi baut juga. Ya, akhirnya ada pos pengamanan di situ karena jagain aset. Bagus. Tapi harus ada antisipasi karena kan problemnya kalau ada lampu mobil berhenti di jembatan. Karena mobil di jembatan beban jembatan jadi tinggi. Solusinya ada. Kalau ini menjadi tempat wisata dan kemudian tidak membebani jembatan, udah bebasin lahan di sana untuk tempat parkir. Itu lahan orang bebas lah juga. Tanah negara bebas. Jadi ada. Ya udah aja tanah negara bebas di sana 1 hektar kita bikin tempat parkir di Paping. Kemudian dibikin konter-konter makanan. Jadi pengunjung jembatan ini parkir dulu mobil di sana, baru jalan kaki ke sini. Ya, jadi tidak boleh mobil parkir di jembatan. Nanti beban jembatan jadi tinggi. Jadi nanti yang 1 hektar nanti koordinasi dengan pariwisata, kita bebasin aja tempat parkir 1 hektar. Dibikin di situ kios-kios, gitu. Iya Ibu. Nah. Ya. Gengs, kali ini kita bakalan ajak kalian buat motoran lagi ke Kuningan Timur. Soalnya ada tempat dan juga jalanan yang estetik banget nih. Dari sini aja kalian udah bisa lihat dan rasakan jalanannya itu beneran mulus banget. Dan ini semua berkat pajak kalian yang kalian sudah bayarkan, geng. Dari Taman Geluragung ke arah Kiara Domba nih, geng. Makin cakep aja jalanannya nih sekarang. Dan ditambah makin cakep lagi dengan kiri kanannya itu lampu-lampu yang estetik banget setiap 50 meter sekali. Dan jalanannya itu beneran mulus
dan estetik banget kayak gini nih. Dan ini adalah jalanan provinsi Jawa Barat nih, dengan kiri kanannya kuning dan juga di tengahnya putih. Dan jalanan ini tentunya bersih banget. Dan ditambah dengan jembatan-jembatan yang udah mulai estetik banget kayak gini nih geng. Dan tentunya didukung dengan jalanan yang mulus banget sampai ke perbatasan provinsi Jawa Barat geng. Dan sekarang perbatasan provinsi Jawa Barat udah punya wajah baru nih yang makin estetik banget. Dan ini semua pakai pajak kendaraan kalian yang udah kalian bayarkan cuma 5 menit aja geng. Bisa juga lewat kioska kayak gini nih. Datang langsung ke Bank BJB lalu kalian masuk dan tanya security geng, kita mau bayar pajak kendaraan lewat kioska. Dari sini kalian langsung aja pencet Samsat Digital Mandiri kayak gini nih. Siapkan kartu identitas dan tempelin di sini. Tempelin juga sidik jari di sini. Lanjut isi email dan password geng, dan pilih kendaraan yang mau kalian bayarkan, langsung klik bayar. Pilih metode pembayaran dan aku pakai kris geng biar lebih simpel dan udah selesai. Gimana? Mudah kan? Jadi jangan lupa bayar pajak karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Gengs, kali ini kita bakalan ajak kalian buat motoran lagi ke Kuningan Timur. Soalnya ada tempat dan juga jalanan yang estetik banget nih. Dari